tisu. Tak pernah lunglai, langkah kaki Halil terus meniti senti demi senti jalanan ibu kota. Setibanya di Pasar Santa, Jakarta Selatan, Halil membeli sekardus tisu. Satu kardus berisi 60 pak tisu. Harganya Rp360.000. Tisu ini akan ia jual kembali. Halilullah, begitu nama lengkap laki-laki asal Jambi yang mengandalkan Jakarta sebagai tempat mengadu nasib. Membawa kardus besar, Halil perlahan berjalan menuju tempat perjualan. Kaki Halil yang kuat sanggup menopang tubuhnya tanpa bantuan apapun. Ya, fisik Halil memang berbeda dengan orang kebanyakan. Tangan dan kaki laki-laki berusia 35 tahun ini mengalami kelainan. Halil adalah seorang penyandang disabilitas daksa. Halil, sini saya bantuin Pak. Bismillah, beratnya. Berat Kak? Gak apa-apa, aman Pak, insya Allah. Bismillah. Nah, ini memang saya udah janjian sama Pak Halil ini di Jalan Wijaya, daerah Kebayoran Baru, dan memang Pak Halil ini adalah salah satu penyandang disabilitas yang biasa jualan tisu nih di lampu merah Wijaya ini, depan tendean juga. Oke, sekarang saya mau ngikutin aktivitas Pak Halil, bagaimana perjuangan Pak Halil mencari penghidupan. Kita akan lihat ya Pak ya, di mana Pak jualannya Pak? Di sana Kak. Situ ya Pak? Ya. Oke Pak, coba Pak, saya bawa aja Pak. Aman Pak, aman. Bisa Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa Kak. Ini 10 kilo ada ini. Ini persimpangan Jalan Wijaya 1, Jakarta Selatan, tempat Halil mengadu nasib. Saat lampu lalu lintas berubah merah, Halil mulai menawarkan tisu, menyusuri sela-sela kendaraan. Tisu. Lampu hanya berwarna merah selama 2 menit. Sebelum lampu berubah hijau, Halil harus segera menepi di trotoar. Ke sana. Maju lagi gitu. Gitu aja terus Iya bolak-balik. gitu aja sampai 2 jam. Waduh. Jadi sebenarnya ada triknya nih untuk jualan di sini. Saat kita tadi berdiri di tengah, itu kita harus sudah punya feeling atau kita sudah punya ancang-ancang untuk buru-buru ke trotoar. Kalau enggak kita bisa terperangkap di tengah jalan. Dan dari tadi belakang kita harus maju lagi ke sana, ke lampu merah untuk terus seperti itu. Putar. Saya tidak ke sana lagi. Sini Pak. Berhenti sejenak, Halil menyempatkan diri untuk sholat. Dengan khusyuk, Halil mengucap syukur atas rezeki dan kebahagiaan yang ia terima. Untuk mengembalikan energinya yang terkuras, Halil makan siang seusai sholat. Tidak pernah patah arang. Fisik tidak sempurna, tak pernah membatasi gerak Halil untuk mencari nafkah. Juga tidak membatasi mimpi dan cita-citanya. Kebayang nih matahari. Untung masih ada angin ya Pak ya. Iya. Pak, tapi sebenarnya Pak Halil tuh punya cita-cita atau pengennya apa sih Pak? Nggak mungkin kan Pak pengen jualan tisu terus Pak? Iya. Cita-cita saya dari dulu ya, pengennya gitu nggak selamanya dagang tisu di lampu merah seperti ini. Pengennya saya gitu tetap dagang tisu, cuman saya pengennya suplai tisu itu di perkantoran, di perumahan, ataupun di rumah makan gitu. Butuhnya apa lagi nih Pak sebenarnya ya Pak yang Pak Halil butuhkan untuk jualan tisu supaya untungnya lebih banyak gitu Pak?
Yang saya butuhkan yang pertama ya, yang pastinya itu tisu. Ya. Yang keduanya mungkin kendaraan motor ya gitu, dengan motor ya mungkin saya modifikasi nanti dengan motor roda 3 gitu kan. Oke. Ya jadi agar bisa bawa tisu, nganter tisu gitu kan. Raut bahagia terpancar saat Halil menghitung hasil penjualan tisu yang cukup lumayan hari ini. Alhamdulillah, Kak. rezekinya Pak Halil 100.000 untuk hari ini dari pagi Ya. sampai sore. Alhamdulillah, ya amin. Gak nyangka ternyata 10 tisu sudah terjual ya Pak ya, Terjual. dari pagi tadi. Dan Pak Halil ini memang dari satu tisunya itu mendapat keuntungan bersih. Satu tisu itu 4.000 dikali 10 berarti 40.000 itu pembagiannya untuk apa aja Pak? 40.000 yang pertama buat ongkos, Ongkos. lalu buat makan sekeluarga di rumah, Oke. terus nyimpen buat tabungan, terus bayar kontrakan, Bayar kontrakan, terus bayar les anak. bayar les anak. Semoga rezekinya Pak Halil Amin. terus Amin. lancar Amin. dan tetap sehat sih Pak, yang penting ya. Ya, Kak. Amin, Kak. Supaya bisa terus cari nafkah untuk anak istri. Waktu menunjukkan pukul 3 sore. Saatnya Halil pulang ke rumah. Dari Cawang kami naik bus umum menuju Bekasi Timur. Meski menyandang disabilitas, di bus Halil tidak selalu mendapatkan kursi prioritas. Namun hal itu tidak jadi masalah bagi Halil. Asalkan ia bisa pulang ke rumah dengan selamat. Padanya aja dia. Terus apa Bu? Lihat pekerja keras gitu ya? Iya, pekerja kerasnya aja. Iya, orangnya pekerja keras walaupun keadaannya kayak gitu. Saya salut. Iya. Matahari beranjak masuk ke peraduan. Halil mengajak saya lanjut berjalan kaki menuju kediamannya. Sesampainya di rumah, Halil langsung disambut oleh istri dan anak sematawayangnya. Keletihannya mendadak sirna saat bertemu dua orang yang dicintainya. Rumah kontrakan berukuran 3 kali 7 meter di bilangan Jatimulya Bekasi ini menjadi tempat berteduh mereka sejak 5 tahun yang lalu. Dan ini adalah Rosnah, perempuan yang Halil nikahi 10 tahun lalu. Mereka dianugerahi buah hati yang kini berusia 7 tahun, bernama Akila. Seperti hari-hari sebelumnya, sesaat setelah tiba di rumah, Rosnah menuju dapur untuk memasak menu favorit Halil, yaitu olahan telur ayam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana ma razaqtana wa qina azabannar. Sungguh nikmat, nasi dan telur mata sapi dimakan lahap bersama bumbu kecap asin. Rasa lapar pun hilang ditelan suasana hangat keluarga. Sederhana, namun syarat makna. Nah, ini bukan tentang makanannya apa, tapi lebih ke makannya sama siapa dan yang bikinnya oleh siapa, ya nggak Bu? Jadi semuanya kerasanya enak ya Bu ya, nikmat ya Bu ya. Nah, ini nggak kata-kata Bu. Cinta tanpa syarat, bentuk kesetiaan Rosnah kepada Halil. Bagi perempuan berusia 32 tahun ini,
hidup bersama suami yang menyandang disabilitas tidak pernah terasa sebagai beban. Fisiknya Pak. Kalau dari Ibu sendiri, dari dalam hati, kira-kira melihat sosok Pak Halil pertama kali melihat, boleh saya ulang, Bu? Itu seperti apa, Bu? Ibu melihatnya seperti apa? Apa adanya aja dia. Terus apa, Bu? Lihat pekerja keras gitu ya? Iya, bekerja kerasnya aja. Itu ngidupin keluarga luar biasa, bekerja keras. Sampai sekarang apa-apa semua buat keluarga gitu ya, Bu? Iya. Contoh kecilnya apa, Bu, kira-kira kalau misalnya kayak Pak Halil sayang banget sama ibu, sama anak? Nggak pernah minta apa kalau lagi masak. Di sini apa nggak di sini nggak pernah marah. Gak pernah marah, Masya Allah. Itu yang bikin ibu sayang banget ya. Iya, orangnya bekerja keras walaupun keadaannya kayak gitu. Itu yang salut. Iya, saya juga salut ngeliatnya, Bu. Saya ambilin dulu ya. Maaf. Iya. Selain kemampuan mencari nafkah, Halil juga dianugerahi berkah lain. Halil saat ini tercatat sebagai atlet renang disabilitas Provinsi Jawa Barat. Tidak main-main, kelihayan Halil melaju di kolam renang membuahkan prestasi gemilang. Sebuah kebanggaan ketika Halil mendapat medali perak dalam Pekan Paralimpik Daerah Peparda Jawa Barat 2018. Boleh ceritain nggak Pak, ini sebenarnya klasifikasinya seperti apa Pak? Klasifikasinya. Klasifikasinya tuh SB5 itu ya seperti saya ini gitu, disabilitasnya gitu. Ya. Tangannya kiri kanan kena, terus kaki sebelah kanan kena gitu kan, pendek nih. Ya. Lalu kaki sebelah kiri ini kan utuh ini, masih normal. Ya. Jadi disebutnya itu SB5 seperti itu kan. Oke. Peparda Jawa Barat 2022 digelar pada November. Kali ini, Halil akan turun mewakili atlet Nasional Paralimpik Komite Indonesia atau NPCI Kabupaten Bekasi. Jadi kalau ketika dia berprestasi maka akan ada semacam bonus ya untuk atlet yang berprestasi sesuai dengan prestasinya. Mereka dapat penghargaan bonus, kemudian juga mereka dapat tunjangan juga dari kami untuk membantu dia sehari-hari. Untuk Holil karena dia di S5, Holil itu masih merupakan atlet andalan kita besok untuk diturunkan di Peparda. Sebelum turun ke kolam renang, Halil memulai kegiatan dengan pemanasan. Latihan juga untuk menajamkan keterampilan berenang di kolam kedalaman 2 meter. Halil tidak beristirahat sampai merampungkan jarak 5.000 meter. Keunikan Bang Holil dulu ya gitu. Ya, yang saya lihat memang semangatnya luar biasa. Terus baru timbullah bakat-bakat karena disabilitas ini unik teh. Ya, selain mobilitas gerak yang dilihat gitu kan ya, motivasi juga penting gitu kan ya. Itu menjadi penentu buat si atlet ini nanti di disabilitas ini mampu berprestasi atau tidak. Berawal dari perkenalannya dengan beberapa penyandang disabilitas saat berjualan air mineral di Jalan Denpasar, Jakarta, Halil kemudian memutuskan ikut berlatih dan menjadi atlet renang disabilitas hingga saat ini. Yang memotivasi sampai akhirnya Pak Holil berprestasi, dapat medali, itu sebenarnya siapa dan seperti apa ceritanya Pak? Untuk motivasi saya itu yang pertama adalah keluarga saya, anak dan istri ya.
dukungan, support anak dan istri itu nggak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata ya. Yang jelas sepertinya itu saya melihat dari senyumannya mereka dan doanya mereka itu yang membuat saya lebih semangat dan greget lagi. Waktu Halil tidak melulu dihabiskan untuk bekerja. Dalam seminggu, 1 hari Halil habiskan untuk berkumpul dengan keluarga. Setelah hari Selasa. Kalau kita rajin Akila yang saat ini duduk di kelas 1 sekolah dasar juga meluangkan waktu untuk belajar bersama sang ayah. Sambil menikmati hari, kami memilih duduk santai di teras rumah. Luar biasa ya. Pak, jadi kalau kontrakan setiap tanggal 14 nih ya Pak ya, dan pasti harus bayar. Pernah nunggak nggak Pak? pernah sih gitu, nunggaknya Apa? kadang-kadang ya 2 minggu, kadang-kadang seminggu gitu. Dimarahin nggak Pak tuh Pak? Alhamdulillah sih enggak, ibunya baik banget. Oh oke, alhamdulillah. Tiba-tiba, sang pemilik kontrakan datang menghampiri. Duduk di sini, gimana? Silakan aja Ibu kasih tahu. Ini kontrakannya udah dibayar sampai bulan bayar lagi bulan Juni. Mohon maaf. Bulan Juni, Ya, alhamdulillah. jadi bisa disisihin buat hal yang lain mungkin ya. Gitu. Rasa lega menyelimuti hati Halil dan keluarga. Uang untuk membayar kontrakan yang ia sisihkan setiap hari dari keuntungan berjualan tisu untuk sementara dapat ia gunakan untuk keperluan lain. Tim berbuat baik juga mengajak keluarga Halil berjalan-jalan, sekadar melepas kepenatan rutinitas sehari-hari. Keluarga ini mengaku amat jarang berwisata. Trans Snow World Bekasi menjadi tujuan wisata kami. Mereka bersemangat sekaligus penasaran ingin tahu seperti apa rasanya bermain salju. Dengan beralaskan sepatu boot dan baju hangat, kami mulai masuk ke wahana salju. Menikmati suasana dingin bersuhu 14 derajat ala pegunungan Alpen Swiss. Akila terkesima dengan salju mungil yang seolah turun dari langit. Saya mengajak Akila naik papan seluncur dari ketinggian. Licin, namun seru. Mencobanya pun tak cukup hanya 1 kali. Halil dan Akila tidak melewatkan kesempatan naik kereta gantung untuk menikmati pegunungan salju dari ketinggian. Ya ampun, mukanya seneng banget ya Akila ya. Ya ampun, tuh lihat tuh. Seneng banget lihat mukanya happy bisa liburan. Dan ternyata kata Bu Rosna itu Akila emang dari dulu tuh pengen banget kesini, tapi belum terlaksana. Ya mudah-mudahan dengan kita bisa ngajak kesini, jalan-jalan bareng, bisa menambah sedikit pengalaman happy-nya Akila ya Bu ya. Iya. Wah, mudah-mudahan pulang dari sini ada cerita, dia senang. Iya. Akila, seneng nggak? Seneng. Bener. Iya. Senengnya pas lagi di mana? Ayo. Di atas. Di atas.
Tadi naik itu takut nggak? Bener, nggak takut. Dingin tadi sekarang? Dingin. Ayo kita main lagi ya? Ya. Kisah Halil mengajarkan kita agar senantiasa bersyukur dan menatap kehidupan dengan optimisme, bukan berkecil hati. Keterbatasan fisik juga bukan alasan untuk tidak mengukir prestasi. Kesabaran demi membahagiakan keluarga tercinta pasti akan berbuah manis.